Halo. Tamat intronya. Iya, kembali lagi bersama Adam Hardika di Astrologi. Kemana aja bro? Lama kita tidak berjumpa gitu ya. Akhirnya kita ada kesempatan untuk bertatap muka kembali gitu. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Ya minimal mental lah sehat ya. Jangan deh fisik deh, minimal mental memang susah diatur ya. Ya intinya kembali lagi bersama gua Adam Hardika di Astrologi. Ya kalian gak usah aneh lah. Ketika saya sudah kembali ke YouTube, pasti ada hal yang janggal. Pasti ada hal yang cetar, membahana, mempesona adik-adik. Pasti ada yang salah gitu di tatanan kehidupan gitu. Pasti ada yang salah. Nah untuk pada malam hari ini gue bakal membawakan tema yang gimana ya. Sebenarnya sih gue nggak mau ngebahas ini ya. Cuman ini ada satu titik, ada satu bagian yang bikin gue tuh resah banget. Ya langsung aja to the point, kita bakal hari ini ngebahas perselingkuhannya Reza Arab, Octavia, gamers ganteng idaman. Fuck. Nah, dari situ aja aduh udah tahu. Jadi belakangan ini jagat sosial media digetarkan gitu ya, diguncangkan oleh perselingkuhan kedua artis yang sangat bangsat ya, yaitu Adam Levine dan juga Reza Arab. Adam Levine ya kalau gue nggak salah ya, gue nggak tahu ya karena gue tuh sebenarnya nggak ngikut-ngikutin amat gitu ya. Cuman kayak ada di satu titik ini yang bener-bener bikin gue resah gitu. Tapi disclaimer sebelumnya, konten ini bakal ada kata kasar mungkin ya. Gue pun ini sambil ngerokok gitu karena gue baru pulang kerja gitu, jadi gue pengen chill aja gitu bersama kalian gitu. Gue membahas ini sebenarnya nggak chill sih, gue tadinya pengen bikin kayak konten chill sok-sok bijak gitu lagi ya kayak kemarin-kemarin gitu, karena somehow gue enjoy gitu bikin konten kayak gitu karena relate entah dengan kehidupan gue atau kehidupan teman-teman gue gitu, jadi sangat bikin gue nyaman gitu ya. Reza Arab diduga selingkuh, Wendy Cagur, oh salah. Wendy Walters singgung soal berikut. Bla 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 bla. Sebenarnya dari jadi gue bakal bahas dari sudut pandang gue ya. Satu hal yang perlu kalian perlu kalian pahami gitu ya. Ini kasus baru viral ya, baru viral. Dan sekarang seolah-olah Reza itu yang paling salah gitu ya. Reza adalah cowok yang selingkuh gitu, menyelingkuhi Wendy, Teh Wendy gitu ya. Jadi pesan gua untuk kalian gitu ya, jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan suatu hal gitu. Kayak kemarin, bejir tuh, hacker bejir, baru muncul nih, set langsung responnya orang Indo. Wah ini superhero kita, doa. Itu sebenarnya saya mau bahas cuman tapi kayak kurang ya Allah, udah soalnya batu gitu ya kalau orang Indo gitu dikasih tahu tuh sedikit batu gitu, jadi gue kayak malas aja bahasnya, kurang penting menurut gue. Jadi jangan jangan langsung ngejudge superhero nih gitu, baru loh itu baru keluar kasusnya dan dia ngeklaim gue mau nolongin masyarakat Indonesia dan langsung orang Indonesia kayak oh ini superhero wow gitu. Dan itu kayak H plus beberapa hari lu tahu gitu, atau mungkin ada yang orang langsung tahu langsung anggap dia pahlawan gitu. Tapi lu nggak ngelihat ke depannya yang dimana kasus kalau hacker itu bisa jadi ancaman gitu buat diri lu sendiri karena data pribadi lu yang tersebar dan segala macam. Mau tujuannya apapun gitu ya, kalau data diri lu yang disebarin ya yang rugi sebenarnya lu. Terus apa yang lu sebut pahlawan gitu, dari situ yang dimana lu dicolong dan malingnya lu sebut pahlawan gitu. Itu gambarannya. Begitu pula gitu ya untuk kasusnya Bang Reja ini gitu. Ini kasus baru muncul nih, baru 2 hari gitu lah, let's say 3 hari atau beberapa hari inilah. Gue baru tahunya kayak 3 hari belakangan deh kalau nggak salah ya. Terus orang-orang tuh kayak wah Reza Arab kurang ajar. Wah Reza Arab tukang selingkuh. Wah kasian ya Wendy diselingkuhin. Ya
Bener. Setuju aku. Agree. 100% agree. Setuju gua kalau lu bilang Reza, kalau ini konteks pertama ya, ini konteks pertama. Reza Arab selingkuhin Wendy, Wendy tersakiti. Lu semua bilang Reza Arab brengsek, gue agree, 100% agree. Tapi apakah kita terlalu early untuk ngejudge seseorang gitu? Gue nggak ngebela Arab, gue pun nggak ngebela Wendy di sini. Jadi di sini gue cuman pengen tahu aja, biarin aja gitu. Kalau ada kasus kayak gitu biarin. Memang sih kita yang bikin viral ya, jadi kasusnya ke blow up gitu, keangkat. Kalau bukan karena kita, mungkin kasusnya nggak akan kita tahu gitu ya. Karena kita tahu, Arab kurang aja segala macem, selingkuh, bla 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 bla. Tapi kita nggak tahu gitu ke depannya. Apa alasan Reza Arab selingkuh? Kenapa ini bisa mereka yang tadinya so sweet banget gitu ya, pasangan yang wah perfect lah, pasangan muda, Rezanya kaya, Wendy-nya cantik, segala macem, bisa retak begitu aja gitu. Harusnya ada satu sisi yang bisa kita lihat gitu, yang kita belum tahu gitu. Jadi maksud gue jangan terlalu ngejudge terlalu early gitu, biarin aja ini berlanjut, lihat ke depannya. Toh ini rumah tangga orang lain loh. Gue tuh mikirnya gitu doang sih, kayak what the hell are you guys doing gitu. Lu pada ngapain aja sih hidup lu? Oke, ini seru, ini entertaining buat lu semua gitu, mungkin yang lagi bete, yang lagi gabut atau segala macam ya. Cuman lebih mending ngurusin si Bjorka gak sih menurut gue? Atau lu lebih mending ngurusin pembunuhannya itu ya? Aduh, malas gue bahasnya. Daripada rumah tangga orang gitu kalau menurut gue. Masih banyak hal yang masih bisa dibahas loh. Pekan ini tuh sebenarnya kayak panas gitu, yang cuman beritanya menurut gue kurang penting. Tapi banyak gitu yang bisa lu bahas kecuali ini gitu. Ini tuh rumah tangga orang gitu, ngapain lu bahas-bahas gitu. Tapi the point is, yang gue permasalahkan adalah banyak thread-thread di Twitter yang menyebalkan gitu ya. Kita buka Twitter dulu. Nah, kita baca nih. Kita baca satu-satu, kita review satu-satu. Si paling trust issue dah semuanya. Kalau banyak yang trust issue karena kasus Reza Arab, I suggest y'all go to psychiatrist, to tell your funny story about how you get your trust issue problem, lol. Bener. Maksudnya dia bilang, ya kalau misalkan, jadi kasusnya Reza Arab ini membuat para wanita gitu bertanya-tanya, terus gue harus nyari cowok yang kayak gimana gitu, kaum hawa ya gitu. Jadi banyak gitu, gue nggak bilang semua, banyak kaum wanita yang, nggak semua, banyak yang ngerasa kalau semua cowok itu jadinya sama aja gitu. Cowok seromantis Reza Arab pun bisa selingkuh, gimana cowok aku yang cuek? Terus Bang Riko nih bilang, katanya, lu ke psikiatris aja katanya, buat bilang cerita lucu lu tentang, katanya, gimana lu dapet trust issue gitu, gimana lu dapet nggak percayaan lu itu gitu. Maksudnya lu kalau misalkan dapet trust issue karena disakiti seorang pria gitu, misalkan lu pacaran nih terus diselingkuhin nih, nah lu punya trust issue, oke. Lu punya masalah nih sama keluarga, lu ngedeketin cewek jadi takut, cowok jadi takut karena lu ada trust issue, oke, nggak masalah gitu. Ini gara-gara berita di internet gitu, gara-gara berita di internet Anda punya trust issue sama cowok gitu. Waduh, itu keren sih. Pola pikir yang sangat keren. Gua nggak bilang semua cewek kayak gitu ya, tapi emang banyak gitu yang bikin status-status seolah-olah wanita yang paling tersakiti. Ya kalau misalkan kasusnya Reza Arab benar, Reza selingkuh dengan no fucking reason, oke, gue setuju banget, ini masalah. Kalau memang si Reza yang salah gitu. Cuman kan ini belum tahu gitu kenapa ini keluarga tuh kenapa gitu. Ya bingung aja lah intinya gue.
Nih dari Mbak Caca nih. Katanya, bro, are you fucking crazy? I mean, lu udah orang Jaksel nih. Inggris campur Indo kayak gue. Jaksel. Katanya, I mean, lu udah bikin orang trauma dan lu dengan santainya up semua itu di sosmed. And have fun without thinking about everything. Remember that karma happens, bro. Katanya. But finally, I can say the Reza Arab is fucking ugly to cheat on Wendy, right? Bawa fisik tuh kan udah udah paling bener lah, paling bener ya. Pengen menang argumen bawa fisik, anjing bener-bener. Gua translatein, bro, katanya lu tuh gila ya, katanya. Maksud gua tuh lu udah bikin orang trauma dan lu dengan santainya up semua itu di sosmed. Terus lu senang-senang gitu tanpa mikirinin semuanya gitu. Ingat ada karma ya, bro, katanya. Tapi akhirnya katanya, but finally, tapi akhirnya gue bisa bilang Reza Arab itu jelek buat nyelingkuhin Wendy. Wah, bawa fisik. Gimana ya, Mbak? Coba lihat, jangan, kita nggak boleh, nanti gue sensor, jangan, nggak boleh. Wis, hampir saya, soalnya kalau gue tipikal orang yang walaupun saya kesel, saya masih jaga privasi orang. Maksudnya, come on man, lu kalau nggak suka ke orang juga jangan kayak terlalu harsh, jangan terlalu kejam lah gitu ya. Katanya, kata Simba ini gimana? Lu kalau mau belain Wendy, udah belain aja, Gak usah bawa fisik, come on man. Kayak lu ya Allah, gue nggak tahu sih, gue nggak buka Twitter ya. Even lu cantik kayaknya lu nggak berhak deh buat bilang kayak orang jelek gitu. Kayak kalau lu punya perasaan ngelihat orang jelek, kayaknya simpan aja nggak sih buat diri lu sendiri. Kenapa harus lu share to internet? Karena banyak bisa orang lihat, dan gue sekarang lihat konten lu dan gue gue ngeliat tweet lu dan sekarang gue jadi bikin konten gitu. Dan kalau gue terkenal, you are fucking shame man. Kayak lu malu lu pasti gitu. Untungnya gue nggak terkenal. Heboh banget nih berita soal Reza Arab yang katanya selingkuh. Tapi yang gue bingung tuh, apa orang jadi ikut-ikut menderita ya? Pakai segala ngomong cowok mana lagi yang harus dipercaya? Makin takut nikah nggak sih? Gue di sini nggak ngebela siapa-siapa ya. Emang cowok doang yang brengsek? Cewek juga banyak kali. Maksud gue bereaksi tuh boleh. Tapi kalau bikin narasi seolah-olah lu mengeneralisir semua cowok itu brengsek, ya lu salah lah. Lagian level hubungan mereka tuh udah menikah. Jangan samain kayak lu lah yang baru pacaran 3 bulan. Itu juga temunya dari Bumble. Jadi lagi heboh banget. Yeah, I'm fucking agree with this man gitu. Kayak ya lu jangan generalisir apa ya, suatu apa ya, jangan ya, intinya jangan digeneralisir. Lu tuh sama aja kalau ngegeneralisir ini ya. Kalau lu bilang semua cowok sama aja, lu nggak ada bedanya sama orang-orang bule yang bilang kalau orang Islam itu tukang bom bunuh diri. Nggak ada bedanya. Karena ada satu oknum yang bunuh diri pakai sorban, terus lu bilang semua orang yang Islam pakai sorban itu adalah teroris. Begitu pula ini. Lu ngelihat satu orang nyelingkuhin orang lain, terus lu generalisir semua orang ini itu tukang selingkuh juga. Itu sama aja. There's no fucking different man. What the hell? Kayak come on man. Gue yakin gak semua orang kayak gitu sih. Cuman ya gue sedikit kecewa sih, maksudnya dengan reaksi teman-teman di internet gitu ya. Ya kalau gue pribadi sih ya gue nggak peduli juga sih sebenarnya ya. Maksudnya dibilang peduli nggak peduli gitu, kayak karena ya kalau gue sih kalau suka sama cewek, kalau ceweknya nggak percaya sama gue juga I don't give a shit gitu. Kayak yang penting gue udah ngasih tahu aja gue suka, ya udah gitu. Kalau lu nggak peduli juga ya udah. Arab selingkuh langsung trust issue sama semua cowok. Terus pas Giselle, kalian pada kemana? Kami boleh dong berpikiran kalau semua cewek tukang astaga.
Gue gak baca itu ya. Ya ampun, ya bener dong dia. Kalau misalkan lu bilang Reza Arab ini tukang selingkuh, terus lu bilang semua cowok tukang selingkuh, ketika cewek yang sama orang lain, cowok boleh dong bilang semua cewek pasti sama orang lain. Kan enggak gitu konsepnya. Mau nggak dikira kayak gitu? Nggak mau dong, jelas dong nggak mau ya. Enggak, karena kita ya gue nggak mau bawa-bawa ras sih. Kalau gue personal, gue kalau bawa-bawa cowok cewek kayaknya terlalu berat menurut gue. Kalau gue pribadi, kalau misalkan ada yang nyelingkuhin gue atau segala macem, gue nggak akan pernah mikir semua cewek itu bakal nyelingkuhin gue. Ya karena satu orang itu aja nyelingkuhin gue gitu. Alhamdulillah belum. Apa udah ya nggak tahu, lupa. Cuma kan kayak even ada gitu, tapi gue nggak akan nggak akan bikin mindset atau bikin pikiran yang dimana pasti nanti cewek juga nyelingkuhin gue semua gitu. Enggak gitu. Lu kalau misalkan berpikir kayak gue belum cocok deh buat siapa-siapa, gue belum berhak buat siapa-siapa, nggak apa-apa gitu. Kayak lu ngejudge diri lu sendiri gitu. Tapi kalau misalkan ini tuh lu udah ngejudge-nya orang lain gitu, terus gender lain gitu, terus yang jadi permasalahan besar bagi gue tuh, ada yang bikin thread, gue nggak tahu ya mana fotonya ya. Pokoknya intinya tuh katanya tuh ya udah gitu, cowok itu nggak bisa dipercaya gitu, makanya pacaran sama cewek lagi gitu. Lu jadi astagfirullahaladzim. Jadi panggung-panggung kayak gini tuh jadi kesempatan buat para SJW dan rainbow ini masuk gitu sebenarnya. Orang yang polos bisa jadi kedokterin tuh ngedenger tweet-tweet lu yang kayak gitu. Ya bijak dikit dong gitu, tolong di internet. Masa lu jadi ngajak-ngajak orang jadi gay gitu? Masalahnya gini nih, gua mah gak mempermasalahin gaynya dah, terserah lu dah, gay mah dah. Tapi kalau semua cewek jadi gay, terus gua pacaran sama siapa anjing? Sama berang-berang gitu, sama kuda. Kan gak mungkin gitu anjing. Gua ke mall, la. Kamu sama siapa Dam? Ini pacar baru aku, kuda. Kan gak pantas gitu, kuda gak bisa dibawa ke mall gitu, maksud gua. Nggak, gue bodo amat, lu mau gay mau apa bodo amat, nggak usah ngajak-ngajak orang, sendiri aja gitu. Maksudnya kalau mau juga cari aja gitu, gimana kayak usahain lah, jangan kayak bikin status terus viral jadi semua orang jadi gay nantinya ya, walaupun nggak mungkin tapi tetap aja gitu. Jangan gemes gue mah bener-bener dah. Maksudnya come on lah guys gitu. Gue nggak mau lama-lama dah, karena pusing juga gue ngurusin kayak gini. Ada teteh nih joget-joget. Ke distract. Ya gue nggak mau terlalu lama-lama gitu ya. Cuman the point is, kalau ada suatu masalah nih, tonton aja gitu, tonton aja. Atau lo bisa ikutin cara gue, dimana gue tuh udah males ngikutin kayak gini dan gue nggak mau ngikutin prosesnya. Jadi gue pengen taunya pas sudah ada finalnya aja nih, pas sudah ada akhirnya ketentuannya kayak gimana ya, baru gue baca beritanya gitu. Jadi nggak usah kayak suatu info atau suatu masalah atau apapun itu lu judge dulu di awal, itu bahaya banget menurut gue gitu. Entah itu di sosial media, entah itu di kehidupan sehari-hari lu gitu. Jadi lu yang harusnya berpikir kritis, lu malah jadi judgmental gitu ke siapapun itu gitu, di real life atau di sosmed ya, gua nggak tahu gitu ya. Cuman itu sangat-sangat bahaya menurut gua. Jadi kalau ada suatu permasalahan ya udah ikutin aja, ikutin alurnya, lihat kayak gimana nanti akhirnya gitu. Jangan main judge, jangan main nyalah-nyalahin orang gitu, karena lu nggak tahu permasalahannya, lu nggak tahu kenapa-kenapanya. Bisa jadi Reza Arab selingkuh itu karena Wendy-nya juga pernah selingkuh, atau Reza Arab selingkuh karena apapun itu alasannya gitu ya, belum keluar gitu. Kalau in the end of the day si Reza Arab
selingkuh karena totally pengen selingkuh doang ya, ya brengsek dia gitu, udah gitu. Kan gampang kan. Maksudnya nggak usah terlalu inilah diancur-ancurin gitu ya. Ya biasa-biasa aja lah gitu intinya mah ya. Ya gitulah. Pokoknya lah teman-teman ya. Berpikirlah dengan kritis ya, jangan terlalu gampang dipancing sama media, sama omongan orang lain gitu segala macam ya. Gua pun nggak menyalahkan sih orang-orang yang bikin status-status aneh tentang Reza Arab ini, yang bilang cuma cowok sama aja atau segala macam. Gue nggak menyalahkan, gue cuman menyayangkan aja gitu. Toh akhirnya itu keputusan dia untuk bikin status kayak gitu, dan ya mungkin mereka ada alasan tersendiri karena pernah memang tersakiti sama cowok atau segala macam, ya itu terserah mereka. Intinya kita harus lebih kritis aja sih gitu, menurut gue lebih kritis, lebih bisa mencerna sesuatu permasalahan gitu. Jangan cepat menyimpulkan, jangan cepat ngejudge mental orang gitu ya, karena kasihan gitu orang lain tiba-tiba lu judge gitu tanpa ada alasan sama sekali gitu ya. Jadi udah ya, selamat malam karena saya sudah capek gitu ya, udah males juga ya. Jadi sekian dari gua, Adam Hardika. Stay positif, stay smart, stay alive buat semuanya. Jangan cepat kecewa sama orang, jangan berharap lebih, karena kalau berharap lebih bisa jatuh sakit banget. Aku udah ngalamin soalnya. Udah.